Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Ya, meskipun sudah siang hari, semoga tetap semangat ya. Ya. Coba saya ingin tahu semangat kalian. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK Negeri 1 Blora. Bisa sukses pasti hebat. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jadi dirimu, bahasa pemersatu jaya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Karena kalian sudah semangat, berarti sudah siap ya dalam mengikuti pembelajaran? Siap. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan salah satu dari kalian atau ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Semoga semuanya sehat sehingga kalian dari awal pembelajaran sampai berakhir dengan pembelajaran kita semuanya semangat dan dalam keadaan sehat ya. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur. Ngantuk tidur sama aja ya. Intinya tetap semangat ya. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Untuk minggu kemarin, kita kan mempelajari tentang puisi ya. Kemarin kita kan mempelajari tentang memahami diksi dalam teks puisi. Masih ingat? Dalam memahami diksi itu, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memahami puisi? Satu, ya, penggunaan majas. Kedua, menggunakan citraan. Ketiga, menggunakan kata konkret. Dan yang keempat, menggunakan kata formalin. Ya, semuanya pintar ya. Masih ingat pelajaran kemarin. Untuk hari ini juga sama ya, materinya tentang puisi. Hanya saja hari ini materi kita itu menyajikan pembacaan puisi. Jadi dalam menyajikan bacaan puisi, kalian harus tahu tata cara dalam membaca. Pasti kalian juga sudah pernah kan membaca puisi? Kira-kira puisi apa yang kalian baca? Ya? Puisi cinta. Ya, puisi cinta. Lalu puisi apa lagi? Puisi keagamaan. Keagamaan? Puisi ibu. Ya, puisi ibu. Jadi dari beberapa puisi yang kalian baca itu pastikan sesuai dengan minat kalian ya, atau kalian ingin baca puisi sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai keinginan, tentu saja itu lebih mudah dalam memahami makna puisi. Untuk tujuan pembelajaran kita, ini bisa kalian lihat. Jadi tujuan pembelajarannya, peserta didik itu mampu menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan, ekspresi, pelafalan, tekanan, dan intonasi. Tentu saja yang sesuai dengan tata cara pembacaannya ya. Gimana? Sudah ada gambaran? Sudah ya. Coba saya ingin mengetes kemampuan awal kalian dalam membaca puisi. Untuk mengadakan pretest sudah saya share linknya di grup kelas kalian. Silahkan buka HP untuk mengerjakan pretestnya ya. Waktu mengerjakan 2 menit, cukup ya? Silahkan dimulai dari sekarang. Jangan lupa diberi identitas ya.
Sudah cukup waktunya? Ya. Oke, sudah semua ya. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan materi menyajikan pembacaan puisi. Silahkan semuanya perhatikan ke depan ya. Jadi materi kita yaitu menyajikan pembacaan puisi ya dengan ekspresif dan kreatif. Maksudnya ekspresif bagaimana? Maksudnya kamu membacakan puisi dengan ekspresi sesuai dengan isi puisi itu ya. Dan secara kreatif berarti sesuai dengan perform kalian. Kalau membaca puisi kan tidak mungkin diam gini ya. Harus ada apa? Harus ada variasinya, ada gerakannya, ada tekanannya. Dan tentu saja semua itu tidak boleh berlebihan ya. Harus sesuai dengan konteksnya. Pengertian baca puisi, ini bisa kalian lihat ya. Baca puisi adalah proses memfungsikan imaji, mengaktualisasi, lalu ada memfungsikan objek yang berupa teks puisi, dan itu dipertunjukkan ke publik. Jadi maksudnya dalam membaca puisi, kamu harus tahu makna puisi, arti puisi, dan apa yang ingin kamu sampaikan ke pendengar ya. Jadi pendengar itu tahu, oh ternyata si A dalam baca puisi maksudnya ingin menyampaikan puisi tentang kegundahan hati ya. Oh si B ingin menyampaikan tentang kasih sayangnya kepada ibu. Berarti dalam baca puisi hal yang terpenting dalam membaca yaitu kalian harus bisa memaknai puisi tersebut ya. Ini untuk selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Pertama, ada ekspresi. Kedua, ada gerak tubuh. Ketiga, ada lafal. Keempat, tekanan. 5, nada. 6, dan intonasi. Jadi hal-hal ini yang perlu kamu perhatikan dalam membaca puisi. Maksudnya ekspresi apa? Ekspresi berarti berkaitan dengan wajah ya. Mengekspresikan sesuatu. Kalau kamu menyampaikan puisi sedih, oh nanti ekspresi saya seperti apa? Apakah harus tertawa? Kan tidak tepat ya. Berarti sedih itu ya buatlah ekspresi kamu sedih. Kalau tidak bisa membayangkan bagaimana? Bayangkan saja kalau kamu seperti putus cinta. Pernah tidak merasakan cinta? Pernah? Hanya tertawa? Apa itu cinta? Apa mas? Nggak tahu. Itu bagian ekspresi ya, berarti disesuaikan dengan isi puisi, suasana puisi itu seperti apa. Terus ada lagi tentang gerak tubuh atau gestur. Jadi dalam baca puisi jangan sepaneng ya, tapi juga harus ada gerakannya. Kalau kamu ingin mengatakan hai kau yang kusuka, berarti harus ada ya, harus ada apa? Gerakan tangan. Atau kamu ingin mengibaratkan sesuatu yang indah ya, kamu tangannya ke atas itu. Jadi nanti kalau dalam baca ingat ya, jangan hanya fokus ke teksnya saja, tangan kamu diam, tapi hayati ya. Puisi itu maksudnya seperti apa? Harus ada gerakan ya. Terus ada lagi tentang lafal. Lafal itu berkaitan dengan pengucapan. Jadi dalam mengucapkan huruf itu harus jelas. A, I, U, E, O, itu kalau pelafalan vokal. Berarti kalau dalam kata saya adalah, berarti harus jelas ya. Paham ya? Ya. Terus ada tekanan. Selain diberi pelafalannya jelas, juga diberi tekanan. Maksudnya tekanan di sini dalam puisi itu kan ada bentuknya ya. Bentuk puisi itu seperti apa? Bentuknya? Bentuk puisi bait. Jadi dalam bentuk puisi kan bait. Berarti dalam bait itu, dalam bait kan terdiri beberapa baris ya. Kamu beri tekanan. Penekanan itu di bagian mana? Apakah di akhir baitnya atau di awalnya? Dan semua itu tergantung dari kalian.
Lalu ada nada dan tempo. Berarti nada dan tempo berkaitan dengan kecepatannya ya, atau kerendahan nada kamu. Dalam baca puisi kan tidak mungkin terlalu cepat ya, atau terlalu lambat. Berarti silahkan kalian kaitkan, kira-kira di baris kedua ini yang tepat itu apakah saya cepatkan? Di dalam puisi itu kan juga ada pertanyaan ya. Berarti nada kamu nanti ketika bertanya itu kan naik ya nadanya. Atau ketika kamu sedih berarti nadanya turun. Berarti sesuaikan dengan isinya. Dan yang terakhir juga intonasi berkaitan dengan tinggi rendahnya, hampir sama dengan nada tadi ya. Kalau sudah diberi temponya cepat sama pendeknya, terus nih kalau intonasi itu tinggi rendahnya ya, tinggi rendahnya kamu dalam mengucapkan puisi. Langkah-langkah belajar membaca puisi silahkan dibacakan oleh Mas Matra. Baca Mas. 1. Memilih puisi yang tepat. 2. Memahami isi puisi. 3. Mengolah puisi. 4. Berlatih membaca puisi. Ya, terima kasih Mas ya. Jadi dalam belajar membaca puisi ya, ini ada 4 hal nanti yang akan kamu praktekkan. Pertama apa? Yaitu kalian memilih puisi. Jadi nanti saya sediakan beberapa teks puisi, silahkan kalian pilih salah satu sesuai dengan karakteristik kalian ya. Kalau kalian suka puisi yang bertema cinta, di situ ada. Bertema sahabat, bertema tentang ibu, kasih sayang ibu, atau bertema tentang kebudayaan. Berarti silahkan kalian pilih sesuai dengan kesukaan kalian. Gunanya apa? Untuk memahami kalian dalam memaknai puisi ya. Kalau kalian suka dengan puisi tersebut, pasti lebih mudah untuk mengartikan. Ya tidak? Ya. Kalau kamu misalnya tidak suka puisi kepahlawanan, disuruh milih itu, terus diksinya juga sulit, pasti kalian kan juga kesulitan ya. Kalau kalian sudah sulit dalam mengartikan, otomatis nanti ketika penyampaiannya pun kalian tidak bisa maksimal. Yang kedua yaitu memahami isi puisi. Berarti setelah kamu memilih puisi itu, kamu harus pahami cara memahaminya bagaimana. Tadi kan puisi bentuknya apa? Bait. Jadi dalam bait itu kamu baca keseluruhannya dari bait pertama sampai terakhir. Lalu dari bait pertama ini tadi ya, kamu artikan per baris dulu. Ternyata di baris pertama ini artinya tentang apa? Dua apa? Terus kamu simpulkan itu. Itu untuk apa? Untuk mempermudah kamu nanti dalam penyampaiannya ya. Jadi memang dalam memaknai puisi itu sangat penting. Karena apa? Ketika kamu membaca, kan kamu harus tahu di bait pertama nanti suasananya seperti apa, bait kedua bagaimana, ketiga bagaimana, itu ya. Lalu yang ketiga, mengolah puisi. Maksudnya mengolah puisi, setelah kamu mengartikan puisi tersebut, kamu memberikan penjedaan ya. Jadi satu teks utuh itu setelah kamu artikan, di bait pertama, di baris kedua nanti saya beri tanda koma di bagian dua kata ini. Setelah itu nanti di baris ketiga ada penekanan, kamu beri tanda, nanti saya di sini akan saya tekankan ya. Kalau penekanan berarti itu maksudnya kamu memberikan suara lebih tinggi ya daripada kalimat yang satu baris itu maksudnya penekanan. Jadi biar puisi itu hidup, tidak datar ya. Dan yang terakhir dalam belajar membaca puisi yaitu berlatih membaca puisi. Berarti setelah kamu memilih, terus setelah kamu menentukan isi, memberikan tanda, kamu belajar membaca. Tentu saja dalam belajar membaca tidak hanya sekali ya, harus beberapa kali. Nanti saya bagian bait pertama, kira-kira ini sudah sesuai apa belum? Didengarkan sendiri dulu. Nanti kalau sudah minta bantuan ke kelompoknya, ini sudah pas apa belum? Berarti kalau belum, kamu harus
masukan dari teman kamu itu dipakai, oh ternyata kurang bagian ini itu. Gimana? Mudah tidak dalam baca puisi? Mudah. Benar, mudah ya. Berarti kalau mudah nanti semuanya bisa membaca puisi. Teknik membaca puisi ini hampir sama dengan cara belajarnya tadi ya. Ada interpretasi, ada teknik vokal, dan ada perform atau penampilan. Interpretasi berarti berkaitan dengan memaknai isinya. Yang kedua vokal berarti berkaitan dengan suaranya ya. Suaranya itu masuk ke pelafalan, memberikan tekanan, intonasi. Dan perform itu penampilan kalian dalam membaca. Jadi penampilannya itu dari teknik kamu membaca, menggunakan ekspresi yang bagaimana, terus geraknya yang seperti apa, itu masuknya ke performnya. Bentuk dalam bacaan puisi, saya minta tolong dibacakan Mbak Medinar. 1. Pembacaan tekstual, 2. Pembacaan deklamasi, 3. Pembacaan teatrikal. Ya, jadi dalam pembacaan puisi itu ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama yaitu secara apa di sini? Secara tekstual. Jadi maksudnya secara tekstual, kalian membaca puisi dengan menggunakan teks ya. Jadi nanti yang kita praktekkan yaitu secara tekstual. Kalian maju ke depan untuk membacakan puisi menggunakan teks puisi yang kalian pilih ya. Ini lebih mudah. Beda dengan yang kedua, secara deklamasi. Maksudnya apa? Kamu membaca puisi itu tanpa menggunakan teks. Berarti kamu harus menghafalkan puisi tersebut. Itu kan lebih sulit ya. Selain pertama kamu harus tahu maknanya, kamu juga harus tahu arti dari puisi itu dan dihafalkan, disampaikan secara lisan. Dan yang terakhir itu secara teatrikal. Boleh menggunakan teks tetapi didukung dengan menggunakan properti. Misalnya, kamu ingin membaca puisi tentang kepahlawanan. Kostum kamu sesuai dengan temanya, ada properti di belakangnya. Itu maksudnya teatrikal. Ada gambaran ya? Ya. Ini contoh puisi. Saya akan berikan contoh membaca puisi ya. Silahkan kalian cermati yang ada di papan, terus sama mendengarkan. Tentang Sahabat, karya Ujar Mahardika. Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan kita laksana bintang yang memancar sinar tak pernah menurih jingga. Garis lurus mempunyai 2 ujung, segitiga mempunyai 2 ujung. Tapi aku mau persahabatan kita berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, aku ingin kamu tahu, walaupun langkah kita beda nantinya, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Ingatlah aku wahai sahabat, jangan pernah lupakan aku. Ya, itu tadi ya bacaan puisi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang lain yaitu dari YouTube ya. Ini untuk referensi kalian dalam membaca puisi ya, biar kalian nanti lebih baik lagi dalam baca puisi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Satyawaya Salva.
Saya mahasiswi dari Universitas Gunadarma. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini, karya Taufik Ismail. Selamat menyaksikan. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Buah karya Taufik Ismail. Mas, gak tampil. Gak apa-apa, Ren. Tidak ada pilihan Gak apa-apa tampil, gak apa-apa, Ren. Tampilkan. Tampilkan. Mesti kan gak tampil neng kono. Oh, gitu. Mulai ke pertama ya? Tapi hilang ya suaranya. Gini terus kok, Mas. Mohon sebentar ya, ada gangguan audio. Jadi ini masih dipersiapkan. Dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran Juli, tuanku. Kita adalah Ini ke awal, Mas. Ini ke awal. kita Ini ke awal. Gak bisa. berjalan terus. Kira tuh. Kita adalah manusia. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Ini ya, silahkan perhatikan. Suaranya hilang nah, Mas. Kenapa? Iya nek di nek nang ya apa nggo tunggu suara tok ae Mas kalau. Tunggu iku adikku. Iya, ya gak iso. Oh iso Mas. kita harus Iya nggak apa-apa wes nggak apa-apa. terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita? Gak iso Mas ya. Jadi ini terus sama sangger gue video mesti ini. Yang lalu dalam setiap Gak iso buanter tapi ya. yang berakhiran Gak banter ya? Juli, tuanku. Kita adalah pilihan. Kenapa seperti ini? Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan pus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub, dan hawa. Bertanya saya, ini yang namanya merdeka.
hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Ya. Ini tadi ya, contoh pembacaan puisi dari YouTube. Jadi bisa buat referensi kalian. Oh, tadi contoh dari Bu Ratna seperti ini, contoh dari YouTube seperti ini. Jadi kalian punya gambaran ya. Oh, nanti dalam baca puisi itu yang perlu ditekankan lagi itu bagian apa? Ekspresinya seperti apa? Untuk selanjutnya berkelompok ya. Silahkan berkelompok 4-4. Untuk kelompoknya saya bagi 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3, 4 kelompok 3, 1, 2, 3, 4 kelompok 4, 1, 2, 3, 4 ini kelompok 5, 1, 2, 3, 4 sini adalah kelompok 6, 1, 2, 3, 4 kelompok 7, 1, 2, 3, 4 kelompok 8, dan yang terakhir satu baris terakhir kelompok 9 ya. Silahkan menghadap kelompoknya. Ayo, menghadap ke kelompok masing-masing. Sudah? Saya bagikan lembar kerja ya. Ini namanya LKPD atau lembar kerja siswa. Jadi di dalam sini ini berupa petunjuk kalian ya. Perintah dalam mengerjakan soal hari ini itu harus seperti apa beserta teks puisinya. Jadi ada beberapa teks, silahkan nanti kamu pilih ya. Kamu suka puisi yang nomor berapa? Apakah puisi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini tadi kelompok 2 ya. Salah Mbak. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 5. Ini 3 ya. Kelompok 4. Ini kelompok berapa? 8. Balik ya sebentar. Mas, kelompok 7 Mas. Kelompok 9. Dan kelompok 6. Sudah kebagian semua ya? Jadi dari masing-masing kelompok silahkan diskusikan. Ya, di situ petunjuknya dibaca dulu, perintahnya tentang apa. Setelah itu pilih salah satu puisi. Jadi sepakati kelompok kalian ya. Kelompok 1 memilih teks puisi nomor berapa, 2 berapa, sampai ke kelompok 9. Setelah menentukan teks puisinya, berarti nanti kalian diskusikan ya, bagaimana cara menyajikan puisi itu. Paham perintahnya? Paham. Silahkan laksanakan tugas ini sesuai dengan kelompoknya. Dibuka Mbak. Kamu pilih puisi 3. Sudah ya. Berarti nanti caranya kalian ini sudah ya. Tentukan makna puisi ini ya. Kalau sudah,
bagi. Kira-kira nanti kamu yang bagian bait berapa, kamu juga berapa gitu ya. Terus dibagi, terus beri penjedaan ya. Biar mudah nanti dalam menyampaikan. Gimana? Kelompok 5 milih puisi? Puisi 5. Sesuai kelompoknya ya. Kelompok 5 puisi 5 ya. Keren. Ya, seharusnya nanti dalam menampilkan juga keren. Ya enggak? Siap. Ya. Nih, berarti dibagi nanti bagian kamu apa, ini apa, jadi harus rata ya. Yuk, silahkan diskusikan. Diskusikan ya Mas ya. Untuk waktu diskusi 20 menit ya. Jadi selama 20 menit ini silahkan kalian berdiskusi cara membaca puisi, terus silahkan nanti latihan per kelompoknya, terus saling mengomentari antar kelompok. Baru nanti kalau sudah siap dipresentasikan ke depan dengan caranya satu kelompok maju semua di depan ya. Terus satu puisi itu dibaca dalam satu kelompok. Jadi cukup satu bait ya. Dan untuk kelompok lain nanti memberikan masukan atau mau bertanya ya. Gimana ini kelompok 1? Ada kesulitan? Nggak ada? Artikan dulu ini ya. Artinya apa? Gimana? Ini dibaca oleh atau karya? Boleh karya, boleh oleh ya. Yang penting judul terus penulisnya. Gitu. Jadi untuk mempermudah kamu nanti ketika nanti disampaikan ke depan, silahkan beri penjedaan ya. Di bait pertama kasih tanda koma, bait kedua juga sama, nanti ketika jedanya itu bagian mana. Tapi sebelum itu kamu artikan dulu. Jadi dari materi langkah-langkah belajar baca puisi itu silahkan diterapkan ya. Pilih puisi, memahami isi, terus mengaktualisasi, berarti berikan penjedaan, baru berlatih membaca ya. Kalau dua-duanya semuanya kamu terapkan, pasti bisa menyampaikan puisi itu dengan baik. Mau tanya, Ya, ini kalau membaca bagian kayak ada ini kan bertanya ya. bertanya, Berarti bagusnya nadanya gimana? tinggi. Tinggi. Iya. Berarti kayak kamu seperti nada bertanya, tapi jangan terlalu cepat. Ya. Berarti silahkan kamu bagiannya apa? Ini bagianmu ya, terus bagianmu apa, Mbak? Ini berarti kamu latih di bagian untuk bagianmu ya. Ya. Dibaca, terus oh ternyata ini harus membutuhkan ini. Jangan lupa suasananya. Bait ini nanti kamu menyampaikan ekspresinya seperti apa. Apakah harus senang, gembira, atau datar ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham? Oh iya, bentar, Medinar dulu ya. Gimana? Cara memahami isi teks puisi itu. Ya, jadi ini untuk semuanya ya. Teman kamu ada yang bertanya, bagaimana cara memahami isi dalam teks puisi? Caranya, pertama kamu kan setelah memilih teks puisi itu ya, kamu baca secara keseluruhan. Kalau sudah, kamu maknai isi itu per bait Mbak ya, untuk mempermudah kamu. Per bait ini puisinya tentang apa? Agar lebih mudah lagi, berarti per baris. Dalam bait kan terdiri beberapa baris ya. Oh ternyata baris ini menceritakan tentang pengalamannya ketika berpetualangan. Di baris kedua masih sama ya. Berarti bait pertama ini dia
mengisahkan tentang imajinasinya, visual dia melihat pemandangan itu ya. Oh, berarti kira-kira kalau orang yang menceritakan atau mendeskripsikan suatu objek itu artinya apa? Dia kan seperti membuat itu kan laporan ya. Oh, inilah objeknya, objek dari keindahan alam. Baru ke bait kedua, oh ternyata dalam keindahan alam itu ada sesuatu yang membuat dia sedih, yaitu dari ya alamnya yang rusak ya. Alam yang rusak membuat dia sedih. Berarti kan oh kamu tahu ternyata bait pertama ini artinya ini. Bait kedua artinya tentang kesedihannya dia merasakan alam yang rusak. Bait ketiga itu tentang masih sama kesedihannya ya, yang tidak ada apa? Tidak ada kesadaran oleh masyarakat menjaga alam. Itu ya, cara memaknai isi berarti harus dibaca dan dimaknai per baris. Ada pertanyaan lagi? Ada, ya. Berarti masih sama, silahkan diskusikan ya. Waktunya masih panjang. Berarti silahkan kalian berlomba-lomba. Oh, nanti biar saya menyampaikan pembacaan puisi itu indah. Oh, caranya gimana? Berarti dari hal-hal yang diperhatikan tadi itu kalian terapkan semua ya. Dari ekspresi, pelafalan, intonasi, penjadaan. Ya? Gimana? Makna puisinya Gak usah. Kamu seperti tadi presentasinya. Selamat tinggal sahabat. Kamu bagian mana? Pertama kan? Apa kedua? yang kedua. Oh, kedua. Berarti yang menyebutkan judulnya kan hanya si pembaca pertama. Terus karya siapa? Terus ini nanti baru tinggal langsung. Tidak usah makna. Makna itu kan untuk mempermudah kamu dalam menyampaikan puisi ini, ya. Ayo Mas, bagian Mas coba. Mas Rebani gimana? Lancar. Benar lancar. Ya, udah. Untuk memahami puisi ya atau membaca puisi, kalian bisa browsing ya di internet maupun membuka buku paket ya yang berkaitan dengan membaca puisi. Agar apa? Agar kamu mempunyai gambaran, oh ternyata membaca puisi itu harus menggunakan ini. Dan yang paling penting dalam membaca puisi itu apa? Itu biar banyak referensi ya. Semakin banyak referensi, nanti kalian lebih mudah lagi dalam menyampaikan penyajian pembacaan puisi. Yuk, kalian boleh membuka HP atau buku ya. Masih semangat ya? Masih. Coba ada beberapa anak yang ngantuk. Saya ingin tahu semangatnya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, berarti masih semangat ya.
Kalau sudah dapat materi atau referensi dari internet ataupun buku ya, silakan berlatih membaca puisi dengan satu kelompoknya sebelum nanti dipresentasikan ke depan ya. Jadi ketika semua kelompok nanti maju ya, semuanya membaca puisi agar nanti di depan kamu bisa menyampaikan terbaik, berarti kan perlu latihan. Dan latihan itu tidak hanya sekali, berkali-kali ya. Ayo, kelompok 9 adem ayem ini gimana ini? Sudah dibagi? Sudah ya? Sudah bagian? Sudah ya. Nanti semuanya maju harus disiapkan. Nah, ayo Mas. Yang bagus ini kakinya ya. Sama. Menghadap ke temannya nggak apa-apa diputer. Mager ya? Jangan mager. Ya. Ya. Ayo kelompok 7 senyum-senyum. Sudah siap? Siap, Bu. Siap. Bu Ratna punya pantun ya. Coba nanti ada yang menanggapi pantun dari Bu Ratna. Nanti ketika Bu Ratna mengatakan, silakan kalian bilang cakep gitu ya. Papan kayu buat selancar. Main ke laut sebelum fajar. Jangan dulu mikirin pacar. Lebih baik fokus belajar. Pas ya buat kalian. Daripada pacaran lebih baik belajar ya. Ada yang mau balas pantun saya? Bu, saya mau Iya, bantu. Mas Rebani. Tower besar jadi pemancar. Beli gitar harus diantar. Aku tak pernah mikirin pacar. Banyak belajar supaya pintar. Ya. Benar gak itu Mas Rebani? Benar, Bu. Benar. Buak ya. Udah lanjut ke kelompoknya lagi, fokus ke diskusi kalian tentang menyajikan pembacaan puisi. Pinjam pulpen ya. Nanti minta ya kalau pulang ya. Lupa saya mau ambil di tas, nggak enak.
Gimana latihan? Ya, harus latihan memang. HP jam. Gimana? Sudah siap semua? Ya. Jadi nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan menyajikan pembacaan puisi dari teks puisi yang sudah kalian tentukan. Nanti caranya bagaimana? Misalnya satu kelompok 1 maju, berarti satu kelompok semuanya maju. Ada yang bagian moderator, setelah itu baru menyampaikan pembacaan puisi ya. Kita awali dari kelompok 1, silahkan. Kelompoknya Mbak Kristi ya. Nanti kelompok yang lainnya menanggapi ya. Sini Mbak. Ini Mbak. Sini ya. Ini geser sini. Nanti ya. Geser. Menghadap kamera ya. Udah. Ya, silahkan dimulai. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan puisi yang berjudul Nuansa Budaya Indonesia oleh Destriani Hamidah. Nuansa Budaya Indonesia oleh Destriani Hamidah. Indahnya negeri ini dalam buayan Ibu Pertiwi. Negeri ini dipenuhi dengan keberagaman, nuansa keindahan budaya Indonesia. Bangsa ini kaya akan budaya, penuh dengan simfoni yang indah. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ini bangsa kita, ini negeri kita, ini kebudayaan kita. Kita hidup, kita dewasa dalam negeri tercinta ini. Kini saatnya untuk kita saling bersatu, saling melestarikan budaya, saling menjaga apa yang akan kita lestarikan, dan mempertahankan nuansa budaya Indonesia. Demikian pembacaan puisi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau saran buat kelompok kami? Ya, silakan Mbak Alia. Kami dari kelompok 2 memberikan masukan. Menurut kami kelompok Anda sudah membaca puisi dengan baik. Namun perlu ditekankan lagi dalam memahami puisi agar dalam menyampaikan pembacaan puisi dapat menghayatinya. Terima kasih atas masukannya Mbak Lia. Udah tutup. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok 2, jangan mau kalah ya, harus lebih bagus lagi. Silahkan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan puisi yang berjudul Selamat Tinggal Sahabat karya Khairil Anwar. Selamat tinggal sahabat.
apa? Sudah keluar dari sana. Kau teramat berat di untukku. Kau selalu menjadi tempat Ini di belum. mana aku selalu dimengerti. Kau selalu menjadi warna. Wahai sahabat, perpisahan sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan saling melepaskan. Kita tidak akan bertatap wajah. Waktu begitu cepat. Mari rasanya aku tahu namamu. Mari rasanya kita menjadi teman sekelas. Mengenalmu adalah anugerah bagiku. Anugerah pengalaman telah membuatku bintang yang selalu bercahaya. Kau adalah bintang yang indah. Pada akhirnya kita harus berpisah. Sebagaimana dulu kita bertemu, bukankah perpisahan itu terjadi karena ada pertemuan? Aku harus ikhlas. Ikhlas melepaskanmu. Ikhlas bukan berarti melupakan. Karena jujur, aku tidak pernah berniat untuk mengusirmu dari pikiranku. Di sekolah ini kita bertemu. Juga di sekolah ini kita berpisah. Kita bertemu karena takdir. Berpisah juga karena takdir. Sekian kuis dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, silakan Mas Kami Dika. dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan. Menurut kelompok Anda, apa kesulitan dalam membacakan sebuah puisi? Ya, silakan dijawab. Menurut kelompok kami, kesulitan dalam membaca sebuah puisi yaitu harus menyampaikan pembacaan puisi sesuai dengan isi teks dan penggunaan tekanan yang sulit kami pahami dalam menerapkannya ke dalam teks puisi. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami? Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Nah, ini kelompoknya Mas Dika. Harus lebih dari luar biasa, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan puisi yang berjudul Hadirmu karya A.A. Hamdani. Hadirmu dalam canda yang membawa warna, mengetuk hati yang masih sunyi. Kamu hadir membawa cerita baru dalam hidupku, mengajarkan tawa, mendefinisikan bahagia. Aku tahu kamu masih baru, namun setiap warna yang kamu bawa menjadi lukisan dari makna nyaman. Sempurna memang bukan alasan untuk menjadi kebahagiaan, karena kebahagiaanlah yang seharusnya membawa kesempurnaan. Terus, bagaimana caranya bahagia? Aku cukup menjawab, hadirmu sudah menjabarkan segalanya. Sekarang yang aku cari adalah kepastian. Kepastian yang mewadai keseriusan juga kesetiaan. Itu memang sulit, tapi aku tidak bisa menunggu dan bersandiwara. Karena aku yakin dirimulah yang selama ini terucap dalam doa. Dan seharusnya benar, karena cinta fondasi dari saling percaya. Dan aku sudah sangat percaya, apalagi kamu yang mengenalkan segalanya. Demikian dari kelompok kami. Apakah ada masukan atau saran? Saya Ya, Mbak Disa, silakan. pembacaan puisinya sudah bagus, tapi masih perlu diberi penekanan supaya lebih indah dan mudah dipahami. Terima kasih atas sarannya. Kelompok kami akan berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Disusul kelompok 4 ya, silahkan menyajikan pembacaan puisi di depan. Silakan di sini, Mbak.
Di sini. Satu di sini ya, geser ya. Biar kelihatan kamera. Kurang ke sini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan puisi dengan judul Indahnya Alam Negeri Ini oleh Roni Maharyanto. Indahnya Alam Negeri Ini oleh Roni Maharyanto. Kicauan burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam ini membuatku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku. Ku pejamkan mataku sejenak, ku rentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang ku rasakan, membuatku seperti melayang kegirangan. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk kupendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Desiran angin yang berirama di pegunungan, tumbuhan yang menari-nari di pegunungan. Begitu indah rasanya, bak indahnya taman di surga. Keindahan alam terasa sempurna, Membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Tetapi kita harus menjaganya agar keindahannya takkan pernah sirna. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada masukan atau kritik? Saya, Ya, silakan, Mbak. bagaimanakah cara memberikan penjedaan dalam teks puisi yang dibacakan? Pertama, kelompok kami akan membaca secara keseluruhan teks puisi tersebut, lalu memanai per baris tiap puisi dan memberikan penjedaan di bagian yang perlu kami jeda, dengan memberikan tanda koma di baris yang dibutuhkan penjedaan. Apakah bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 5. Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membacakan puisi yang berjudul Nuansa Budaya Indonesia oleh Destriani Hamidah. Nuansa Budaya Indonesia oleh Destriani Hamidah. Indahnya negeri ini dalam buayan ibu pertiwi. Negeri ini dipenuhi dengan keberagaman, nuansa keindahan budaya Indonesia. Bangsa ini kaya akan budaya, penuh dengan simfoni yang indah. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ini bangsa kita, ini negeri kita, ini kebudayaan kita. Kita hidup, kita dewasa dalam negeri tercinta ini. Ini saatnya untuk kita saling bersatu, saling melestarikan budaya, saling menjaga apa yang akan kita lestarikan, dan mempertahankan nuansa budaya Indonesia. Sekian, terima kasih. Apakah ada masukan untuk kelompok kami? Saya, menurut kelompok kami, Ya, Mbak kelompok Firda. Anda sudah bagus membaca puisi. Penggunaan lafal juga sudah jelas. Namun dalam membaca puisi jangan terlalu membuat gerakan yang tidak diperlukan, agar yang menyaksikan dapat memahami maksud puisi yang dibacakan. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 5.
Selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membacakan puisi dengan judul Indahnya Alam Negeri Ini oleh Roni Maharianto. Indahnya Alam Negeri Ini oleh Roni Maharianto. Kicauan burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam ini membuatku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku. Kupejamkan mataku sejenak, kurentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang kurasakan, membuatku seperti melayang kegirangan. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk kupendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Desiran angin yang berirama di pegunungan, tumbuhan yang menari-nari di pegunungan. Begitu indah rasanya, indahnya taman di surga. Keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Tetapi kita harus menjaganya agar keindahannya takkan pernah sirna. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada masukan atau pertanyaan? Apa kendala kelompok Anda dalam memahami puisi? Kendala kelompok kami dalam memahami puisi yaitu memaknai puisi karena kita harus mengetahui maksud terbaris dalam teks puisi tersebut. Selain itu, penggunaan diksi yang kurang kami pahami membuat kami kesulitan dalam memaknainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 7. Ayo kelompok dari Mas Robani dan kawan-kawan, seharusnya ini lebih bagus lagi ya. Karena ini kan banyak yang anak putri. Ini kelompok kamu cowok-cowok semua. Jangan mau kalah dengan kelompok yang lainnya, ya. Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan puisi berjudul Hadirmu karya A.A. Hamdani. Hadirmu dalam canda yang membawa warna, mengetuk hati yang masih sunyi. Kamu hadir membawa cerita baru dalam hidupku, mengajarkan tawa, mendefinisikan bahagia. Aku tahu kamu masih baru, namun setiap warna yang kamu bawa menjadi lukisan dari makna yang nyaman. Sempurna memang bukan alasan untuk merasa kebahagiaan, karena kebahagiaanlah yang seharusnya membuat kesempurnaan. Oh, gitu. Ini otomatis minta sendiri. Tapi ini nyala, Pak. Ini tadi saya nyalakan hotspotnya. Oh, HP ku gitu, Pak. Kadang ku kenapa ya, Pak? Layakan batin tak lihat apa Bapak es keluar. Bon. Berarti dosennya jenengan sudah otomatis terkenal. Ini berpun tak gawe meneh apa? Enggak apa-apa, Pak. Yang penting kan dosennya sudah masuk. Nanti saya bilang, mohon maaf Pak, tadi kendala jaringan gitu. Nah, ini rekam kamera biasa atau meeting juga? Tapi sudah ada 2 kamera kan? Gimana? Sudah ada 2 kamera.
Sudah cukup berarti. Atur sini kan. Gimana enaknya? Kalau sudah cukup ya ampun. Siap. Saya akan memberi masukan kepada kelompok Anda. Kelompok Anda sudah bagus dalam membaca puisi, semua merata dalam penghayatan membaca puisi. Ada perlu diperbaiki dalam membaca puisi kelompok Anda, yaitu pengucapannya dalam membaca puisi jangan terlalu cepat, agar puisi mudah dimaknai oleh pendengar puisi. Sudah? Sekian dari kelompok 7. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Lanjut ke kelompok 8. Kelompoknya Mbak Cahya. Kami dari kelompok 8 akan membacakan puisi yang berjudul Ibu. Ibu karya Khairil Anwar. Ibu, pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku meragu, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia pun aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sedih, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata kamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu, Ibu. Aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu. Sejahterakanlah dia selamanya. Ya, dari kelompok kami, apakah ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Devina. Sedikit masukan. Kelompok Anda sudah bagus dalam membaca puisi dan sudah cukup sesuai dalam penerapan lafal, tekanan, dan intonasi untuk sarannya agar lebih ekspresi dan lebih puisi. Membaca puisi. Terima kasih atas sarannya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Ini kelompok terakhir ya, silahkan. Kelompok Mas Dio dan kawan-kawan. Mulai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membacakan puisi Indahnya Alam Negeri Ini oleh Roni Maharyanto. Kicauan burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam membuatku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku. Ku pejamkan mataku sejenak, rentangkan tanganku sejenak, sejuk, senang, senang terasakan, membuatku seperti melayang suci. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untukku pendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Desiran angin yang berirama di pegunungan, tumbuhan yang menari-nari di pegunungan, begitu indah rasanya. Gak indahnya taman wisuda, keindahan alam terasa sempurna, membuat
semua orang terpana, membuat semua orang terkesima, tetapi kita harus menjaganya agar keindahannya takkan pernah hilang. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberikan masukan? Oh iya, Devina? Saya akan memberikan masukan. Kelompok Anda sudah bagus dalam menyampaikan pembacaan puisi. Namun perlu latihan lagi dalam penghayatan dan memberikan penekanan, beserta jeda dalam puisi diperlukan agar puisi mudah dipahami dan dimaknai. Terima kasih atas sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 9. Ya, jadi dari kelompok 1 sampai 9 sudah menyajikan pembacaan puisi ya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Jadi dari pengamatan saya dari kelompok 1 sampai kelompok 9 ada beberapa kelompok yang sudah bagus ya dalam baca puisi, tapi ada juga yang kurang. Tentu saja kenapa bisa kurang? Dalam hal itu berarti kalian belum menggunakan apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi ya. Jadi tadi kamu kurang memaknai dalam teks puisi tersebut. Tuh, jadi besok kalau misalnya kalian disuruh membaca puisi lagi, jadi kamu harus lebih memaknai puisi tersebut. Paham? Paham. Ya. Untuk selanjutnya, jadi tadi saya kan sudah mengadakan pretest ya. Selanjutnya saya mengadakan post-test. Tadi sudah saya kirim linknya di grup kelas kalian. Silahkan buka HP-nya di grup kelas kalian. Link diklik lalu kerjakan. Waktu mengerjakan 2 menit. Sudah? Dimulai dari sekarang ya. Oke, sudah semua ya? Ya. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita bahwa dalam menyajikan pembacaan puisi, dalam membaca ya, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Tadi apa saja? Yang pertama yaitu ekspresi. Yang kedua, ya, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam, luar biasa, semuanya pintar ya. Jadi kalian sudah memahami semua ya. Dalam penyajian pembacaan puisi tadi itu sudah saya nilai ya. Untuk yang bagian remedi siapa dan bagian pengayaan siapa itu bisa kalian lihat di grup WA kalian. Kira-kira kamu termasuk bagian yang mana ya? Jadi tugasnya yang bagian pengayaan berarti kalian silahkan
membuka ya contoh pembacaan puisi dari YouTube. Setelah itu nanti kalian tirukan cara membaca yang baik itu seperti apa ya. Untuk yang bagian remedi, berarti nanti saya beri teks puisi. Setelah itu nanti kamu pahami dan dari pemahaman puisi itu kamu bacakan dan didokumentasikan ya. Bagaimana? Paham ya? Paham. Terus untuk tugas buat kalian di rumah ya. Jadi kalian silahkan amati video pembacaan puisi dari sastrawan ternama dari YouTube ya. Bisa dari Sapardi, dari Khairil Anwar. Pilih salah satu karya tersebut. Setelah itu kamu tirukan ya cara membaca puisi. Setelah itu semuanya ini ya, tidak hanya yang remedi atau pengayaan, tapi semuanya kamu menampilkan pembacaan puisi terus direkam ya. Setelah itu rekaman hasil pembacaan puisi kalian diunggah di media sosial kalian. Punya media sosial kan? Ya. Bisa di YouTube, di Instagram, atau di mana lagi? TikTok ya, itu juga bisa ya. Itu sebagai kreativitas kalian dalam menyajikan suatu hal. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Apakah pembelajaran hari ini sudah menyenangkan? Adakah hal-hal yang belum kalian pahami dalam membaca puisi? Sudah paham semua ya? Oke. Jadi karena saya di jam terakhir, sebelum pulang silahkan dipimpin ketua kelasnya, Mbak Livia lagi ya, agar kalian diberi keselamatan sampai rumah. Silakan Mbak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silahkan kepasi barang kalian. Setelah itu silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.